Bab 206, Ketenangan, 1. Pria parubaya itu tercengang, tetapi Shen Yanxiao sudah menarik busurnya, dan cahaya ungu samar menyelimuti busur itu sekali lagi. Saat dia melepaskan jari-jarinya, anak panah abu-abu gelap itu berubah menjadi seberkas bayangan gelap dengan cahaya ungu lembut dan melesat ke sasaran seperti sambaran petir. Di lapangan tembak yang luas, orang hanya dapat mendengar suara renyah saat anak panah menembus sasaran dan kemudian menancap di dinding di belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya itu melihat pemandangan itu dengan kaget. Dia tahu semua tentang target di lapangan tembak guru besar Duan, dan semuanya terbuat dari kayu baja. Bahkan seseorang dengan keterampilan memanah yang kuat tidak dapat menembak melalui target yang kokoh itu, apalagi seseorang dengan keterampilan seorang pemula. Namun, sesuatu yang mustahil telah terjadi tepat di depan matanya. Anak panah itu tidak hanya menembus sasaran, tetapi separuh anak panah itu bahkan tertancap di dinding. Seberapa kuatkah kekuatan itu? Pria parubaya itu tidak lagi menatap Shen Yanxiao dengan penyesalan. Sebaliknya, dia tidak bisa menghilangkan keterkejutan di matanya. Anak muda itu bahkan tidak bisa melakukan postur dasar dengan benar, namun anak panahnya dapat mengenai sasaran dan menembus sasaran hingga mengenai dinding. Meskipun kekuatan anak panah itu mungkin merupakan efek dari kayu cakrawala, tetapi sulit untuk mencapai akurasi seperti itu, terutama bagi seorang pemula. Haha, hebat, luar biasa, anak kecil, sepertinya busur ini milikmu secara eksklusif. Guru besar Duan dengan bersemangat mengembuskan lebih banyak asap dari pipanya. Kerutan di wajahnya terlipat saat dia tersenyum. Shen Yanxiao juga tercengang. Dia tidak menyangka akan mendapatkan efek luar biasa dari satu tembakan itu, dan bagaimana itu bisa menjadi busur dan anak panah. Itu hampir seperti AK-47. Bahkan di zaman modern, berapa banyak orang yang pernah melihat anak panah menembus target yang telah disesuaikan untuk ditembakkan. Anak panah itu bahkan tersangkut di dinding. Kalau saja tempat latihannya bukan ruang bawah tanah yang dikelilingi tanah, bisa saja anak panah itu menembus tembok dan terus melesat lebih jauh lagi. Kesan Shen Yanxiao tentang dunia disegarkan sekali lagi. Anak kecil, sepertinya kamu belum pernah belajar memanah sebelumnya. Pria parubaya itu tidak bisa lagi menahan keterkejutannya dan segera berjalan menuju Shen Yanxiao. Dia bisa melihat bahwa anak itu menirukan posturnya, dan itulah mengapa dia tampak canggung saat melakukannya. Dia bahkan membuat kesalahan saat menarik busur. Seseorang dengan pelatihan dasar tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu. Jika seseorang ingin menjadi pemanah, mereka harus terlebih dahulu mempelajari postur dasar dalam melepaskan anak panah. Seorang pemanah hanya bisa sekokoh gunung teh jika mereka memiliki fondasi yang akurat dan kokoh. Shen Yanxiao mengangguk dengan jujur. Kemudian, lelaki setengah baya itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu ingin mengembangkan keterampilanmu sebagai pemanah di masa depan? Mungkin. Shen Yanxiao melirik guru besar Duan, yang tersenyum seperti rubah saat dia menjawab pria itu dengan ambigu. Pria parubaya itu terus bertanya padanya, berapa tingkatan aura tempurmu? Meskipun anak kecil itu memiliki postur tubuh yang buruk, akurasinya membuktikan bahwa ia adalah bibit yang sangat baik untuk seorang pemanah. Ketika ia berhasil menembus tingkatan ke-6 dalam aura tempur, dan jika ia dididik dengan baik, ia akan memiliki masa depan yang cerah sebagai seorang pemanah. Tingkat ke-6, jawab Shen Yanxiao konservatif. Pria itu tertegun. Ia menilai anak itu lagi, dan tampaknya usianya paling banyak 13 atau 14 tahun. Anak kecil itu telah berhasil menembus peringkat ke-6 di usia yang begitu muda. Bab 207, Ketenangan, 2. Hei, Xie Yun. Guru besar Duan tiba-tiba memanggil nama pria parubaya itu dan berkata, pendaftaran musim gugur untuk divisi pemanah Akademi Saint Laurent tampaknya telah berakhir. Aku ingin tahu apakah ada yang bisa kamu lakukan untuk memasukkan pendaftar yang terlambat. Shen Yanxiao menatap mereka dengan ekspresi kosong di wajahnya. Apakah pria parubaya itu adalah guru di Akademi Saint Laurent? Berdasarkan apa yang dikatakan oleh guru besar Duan, apakah mereka mencoba mendaftarkannya di divisi pemanah? Xie Yun segera mengonfirmasi keraguannya. Peraturan tidak mengizinkannya, tapi aku punya caraku sendiri. Sambil memikirkannya, Xie Yun berkata kepada Shen Yanxiao dengan serius, anak kecil, kamu sangat berbakat. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia belajar di divisi pemanah Akademi Saint Laurent. Apakah dia ingin menyeretnya ke divisi pemanah? Begitu saja. Shen Yanxiao berjuang untuk menjawab.
Namun, dia tergerak oleh undangan Xie Yun. Selain itu, buku-buku keterampilan di divisi pemanah tidak semudah yang ada di divisi penyihir. Jika dia mencuri buku-buku dari sana, dia hanya bisa mengambilnya dari beberapa lantai pertama. Buku-buku panduan untuk keterampilan tingkat lanjut semuanya disimpan di bawah kunci dan gembok sihir di lantai yang lebih tinggi. Divisi Magus menggunakan sihir, dan tidak seorang pun bisa masuk kecuali mereka memiliki izin guru. Itu adalah berita yang sangat menggembirakan bahwa Xie Yun ingin dia mendaftar di divisi pemanah, dan dengan kemampuannya, hal itu mustahil jika dia tidak bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, godaan adalah satu hal, dan Shen Yanxiao adalah rubah kecil yang tidak akan menyerah pada godaan begitu cepat. Dia menatap Xie Yun dengan emosi campur aduk antara harapan dan kecanggungan. Aku memang ingin pergi ke Akademi Saint Laurent, tetapi biayanya terlalu tinggi dan keluargaku. Shen Yanxiao tidak harus menyelesaikan kalimatnya, dan Xie Yu sudah memahami kesulitan yang dihadapinya. Ia kembali menilai anak muda yang sangat berbakat di depannya. Tubuhnya yang kurus berpakaian sederhana, dan ia tidak tampak berasal dari keluarga yang berpengaruh. Siswa dari keluarga biasa tidak akan mampu membayar biaya kuliah Saint Laurent Academy yang tinggi, tetapi Xie Yun tidak ingin melihat siswa berbakat seperti itu lepas dari genggamannya. Xie Yun menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas, "Jangan khawatir. Selama kamu belajar dengan baik, aku akan menanggung biaya kuliahmu." Shen Yanxiao segera mengangguk dan mulai bersorak dalam hatinya. Hebat sekali jika dia bisa masuk divisi pemanah. Namun, Shen Feng sudah membayar biaya kuliahnya, dan dia tidak mau membayar biaya kuliah lagi. Karena ada yang bersedia menanggungnya, tidak akan lebih baik dari itu. Guru besar Duan ingin menangis untuk Xie Yun. Dia mungkin tidak tahu banyak tentang anak muda itu, tetapi dia tahu betul harga selangit yang telah dia tetapkan untuk busur kayu cakrawala itu. Karena asisten toko di toko senjata Lianjin telah membawa anak kecil itu ke rumahnya, itu berarti dia mampu membayar uang sebanyak itu. Bagaimana mungkin seorang anak kecil memiliki 3 juta koin emas untuk busur panah, tetapi tidak mampu membayar biaya kuliah Akademi Saint Laurent? Guru besar Duan hanya bisa menghela nafas dalam-dalam untuk seorang guru impulsif tertentu yang diperas secara brutal oleh seekor rubah licik yang bertindak seperti babi untuk memakan harimau. Namun, dia tidak mengungkap rencana jahatnya. Dia hanya berduka untuk Xie Yun dan menghasut Shen Yanxiao untuk tidak tahu malu. "Oh, ya, siapa namamu?" tanya Xie Yun. Mata besar Shen Yanxiao berkedip, dan dia tersenyum. "Xiao Yan, Xiao Yan, bawa lencana ini ke divisi pemanah Akademi Saint Laurent dan temui aku besok siang. Aku akan mengatur agar kamu mendaftar di akademi." Xie Yun mengambil lencana guru Akademi Saint Laurent dari cincin luar angkasanya. Bab 208, Ketenangan 3. Baiklah, Shen Yanxiao tersenyum saat menerima lencana itu. Pikirannya mulai bersemangat. Kalau tidak salah, kelas divisi pemanah diadakan pada sore hari, sedangkan divisi herbalis diadakan pada pagi hari. Beruntung jadwal kelas dari kedua divisi tersebut tidak berbenturan, jadi dia bisa mengikuti semuanya. Pada saat itu, Shen Yanxiao memuji kejeliannya untuk membeli topeng penyamaran terlebih dahulu. Tidak seorang pun di Akademi Saint Laurent akan menduga bahwa Xiao Yan dan Shen Jue sebenarnya adalah orang yang sama. "Xie Yun, jika kau sudah selesai berbicara dengannya, serahkan dia padaku dengan cepat. Aku ingin berbicara dengannya tentang busur ini." Setelah menyaksikan pertunjukan yang luar biasa itu, guru besar Duan dengan kasar menyeret Shen Yanxiao ke sudut lain. Para rubah tua dan muda berkumpul dan meninggalkan Xie Yu yang saleh di samping. "Anak kecil, tidak masalah jika kamu tidak mampu membayar biaya sekolah, tetapi akan lebih penting jika kamu tidak mampu membayar busur itu." Guru besar Duan tersenyum dan menatap rubah tertentu. Shen Yanxiao menyingkirkan ekspresi malu di wajahnya dan menyeringai saat menatap rubah tua yang licik itu. "Tuan besar Duan, harap tenang. Tidak akan ada satu koin emas pun yang hilang dari 3 juta yang Anda minta." Master Agung Duan mengangguk puas. "Busur di tanganmu bernama Clemens. Gunakan dengan benar, dan itu akan berguna bagimu dalam perjalananmu sebagai pemanah." "Clemens." Shen Yanxiao tersenyum dan menyentuh busur itu. Kemudian dia teringat rencananya, dan bertanya, "Guru besar Duan, saya tidak melihat inti sihir yang tertanam di Clemens. Jenis inti sihir apa yang cocok untuknya? Meskipun Clemens adalah senjata yang sangat bagus,
itu masih belum lengkap. Ekspresi Guru Besar Duan berubah agak rumit. Dia ragu sejenak sebelum berkata, inilah yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Dia menatap Xie Yun, yang masih berjaga di lapangan tembak. Ketika dia yakin tidak akan menguping pembicaraan mereka, dia berbisik pelan, sejujurnya, Clemens tidak membutuhkan inti sihir apapun. Tidak perlu inti. Shen Yanxiao bingung. Meskipun Clemens sudah tampak seperti senjata yang kuat, dia melihat beberapa titik berongga di tubuhnya yang jelas dimaksudkan untuk menanamkan inti sihir di dalamnya. Tidak diperlukan inti magis, tetapi yang dibutuhkan adalah inti iblis, kata Guru Besar Duan dengan sungguh-sungguh. Inti iblis. Shen Yanxiao menatap busur yang dipegangnya dengan kaget. Inti iblis jarang digunakan dalam senjata karena biasanya masih mengandung sisa-sisa aura jahat di dalamnya. Sisa-sisa itu juga dapat merusak pikiran penggunanya. Beberapa orang mungkin menggunakan sejumlah kecil inti iblis tingkat rendah pada senjata latihan. Namun, tidak seorang pun akan menggunakan inti iblis pada senjata utama mereka. Tiang Besar Duan mengangguk dan berkata dengan hati-hati, saya yakin Anda tahu tentang inti iblis. Namun, saya ingin memberitahu Anda bahwa Clemens berbeda dari senjata lainnya. Saya tidak menetapkan harga yang keterlaluan untuk keuntungan. Ketika Anda memahami kekuatan Clemens, maka Anda akan menyadari bahwa Anda telah membayar terlalu rendah untuk itu. Titik-titik berongga pada tubuhnya dimaksudkan untuk membawa inti iblis. Namun, tidak seperti inti magis biasa, inti iblis akan dikonsumsi secara bertahap saat Anda menggunakan Clemens. Itu bukan sumber energi yang berkelanjutan. Apakah Anda mengerti? Clemens akan perlahan-lahan menguras inti iblis. Shen Yanxiao menatapnya kosong. Kedengarannya seolah-olah Clemens akan secara otomatis melahap energi di inti dan mengubahnya menjadi cadangan energi. Energi akan terkuras setiap kali dia menggunakan Clemens. Jadi, dia harus menggantinya dengan yang baru setelah dikosongkan. Bab 209, Divisi Pemanah 1. Bukankah itu hanya baterai? Shen Yanxiao terdiam mendengar sedikit informasi itu. Namun, tidak perlu khawatir. Energi dari inti iblis yang diubah Clemens tidak akan membahayakanmu. Kau akan mengetahuinya saat mencobanya. Guru Besar Duan buru-buru menambahkan seolah-olah dia takut rubah kecil itu takut dengan efek samping dari inti iblis. Saya mengerti. Shen Yanxiao bertekad untuk menggunakan Clemens, dan itu berarti jumlah inti iblis yang dibutuhkannya akan meningkat. Untungnya, dia telah mempercayakan rumah lelang kilin untuk mengumpulkan inti iblis untuknya, dan mereka akan segera mengirimkan kelompok pertama. Karena kau ditakdirkan untuk Clemens, aku akan menghadiahkanmu 100 anak panah roh abu lagi. Shen Yanxiao tidak menyangka kemurahan hati Guru Besar Duan yang tiba-tiba karena anak panah itu harganya 1 koin emas. Shen Yanxiao mengernyitkan alisnya sementara pikirannya dipenuhi perhitungan. Bukankah 100 anak panah itu terlalu sedikit? Kau tahu bahwa busur ini tidak murah dan aku sudah menghabiskan 3 juta koin emas untuk itu. Bukankah seharusnya kau memberiku setidaknya 300 anak panah itu? Ditambah lagi, aku masih perlu membeli sejumlah besar inti iblis untuk itu, dan itu bukanlah pengeluaran yang kecil. Guru Besar Duan tertegun sejenak mendengar perkataan wanita itu, lalu dia mengumpatnya diam-diam. Baiklah kalau begitu, rubah kecil yang cerdik. Setelah selesai berbicara, Shen Yanxiao memasukkan 300 anak panah roh abu ke dalam cincin luar angkasanya. Kemudian dia berpamitan dengan Xie Yun dan Guru Besar Duan. Dia mengikuti asisten toko ke bank, dan menyimpan semua koin emasnya ke dalam kartu kristal. Shen Yanxiao baru menyadari berapa banyak uang yang telah dijarahnya dari kas negara ketika mereka menghitung koin emasnya di bank. Dia memiliki lebih dari 10.000 juta koin emas di cincin antariksanya. Bahkan setelah dia membayar 3 juta untuk Clemens, dia masih memiliki sekitar 10.000 juta koin emas di kartu kristalnya. Bank memberinya kartu kristal ungu berdasarkan jumlah koin emas yang disimpannya. Pikiran asisten toko itu menjadi kacau saat ia memperhatikan penampilan Shen Yanxiao secara diam-diam. Ia mengingatkan dirinya sendiri untuk melayani pria muda kaya yang rendah hati itu dengan baik saat ia mengunjungi toko itu lagi. Itu karena dia adalah seekor domba yang sangat besar dan gemuk. Shen Yanxiao menyimpan Clemens di cincin luar angkasanya dan mengakhiri perjalanannya ke kota hitam. Keesokan paginya, Shen Yanxiao menghadiri kelas paginya bersama Tang Nasi. Pria muda itu menempel padanya seperti permen karet, jadi dia harus mencari alasan untuk meninggalkannya saat siang hari. Divisi pemanah tidak memiliki kelas di pagi hari.
Sebagian besar siswanya berlatih di lapangan tembak atau masih tidur di asrama. Mereka baru bangun saat tiba waktunya untuk kelas. Shen Yanxiao bertanya arah kepada seorang siswi secara acak sebelum dia dapat menemukan lokasi Xie Yun. Xie Yun tersenyum saat melihat Shen Yanxiao datang tepat waktu untuk menemuinya. Sejujurnya, dia mengira anak kecil itu akan membatalkan janji temu mereka. Karena kamu mendaftar di tengah semester, aku akan mencari alasan untukmu dan memberitahu yang lain bahwa kamu sebelumnya telah lulus ujian. Kamu tidak berpartisipasi dalam ujian pembagian kelas karena kamu sakit. Kamu dapat memulai sebagai siswa tahun pertama di kelas merah. Xie Yun memberinya satu set seragam dan juga lencana divisi pemanah. Ketika dia telah berganti ke seragamnya, Xie Yun kemudian membawanya ke kelas merah. Shen Yanxiao mungkin memiliki bakat memanah, namun, dia tidak pernah mengikuti pelajaran apapun. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika dia memulai dengan kelas merah. Meskipun standar kelas merah tidak tinggi, saya yakin kalian akan naik ke kelas atas selama kalian tekun. Bab 210, Divisi Pemanah 2. Setiap siswa di divisi memiliki kesempatan untuk naik peringkat setiap minggu. Jika Anda yakin dengan kekuatan Anda dapat menantang siswa dari kelas lain selama akhir pekan. Jika Anda menang, Anda dapat pindah ke kelas lawan, kata Xie Yun. Shen Yanxiao mendengarkan dengan saksama saat mereka berjalan. Divisi herbalis juga memiliki sistem peningkatan seperti itu, tetapi mereka tidak sekompetitif divisi lainnya. Sesekali, satu atau dua siswa mungkin menantang rekan-rekan mereka, tetapi hasilnya tidak begitu signifikan. Setelah dia menuntun Shen Yanxiao ke pintu masuk kelas, Xie Yun tidak masuk ke dalam ruangan, namun dia malah menarik perhatian gurunya. Ini murid baru di kelasmu, kata Xie Yun sambil menunjuk Shen Yanxiao. Guru berusia 40 tahun itu tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya saat menilai Shen Yanxiao dan bertanya, siapa namamu? Yanxiao, baiklah, kalau begitu ikuti saya. Guru itu tidak berkata apa-apa lagi saat dia berbalik dan kembali ke kelas. Xie Yun tersenyum meyakinkan pada Shen Yanxiao sebelum dia mengikuti guru itu ke dalam kelas. Dia harus mengatakan, perbedaan antara kelas merah dan kelas ungu adalah sejujurnya cukup signifikan. Di kelas ungu Shen Yanxiao di divisi herbalis, semua murid di sana seperti lebah pekerja keras, dan mereka bahkan akan merekam waktu guru kentut jika mereka bisa. Namun, situasinya berbeda di kelas merah divisi pemanah. Ada sekitar 100 siswa di kelas itu. Setengah dari siswa di kelas itu tampak cukup rajin, dan tatapan mereka seterang obor. Sayangnya, separuh kelas lainnya bersandar malas di meja mereka. Shen Yanxiao menemukan tempat duduk di belakang dan duduk sementara guru melanjutkan pelajarannya. Perbedaan sikap siswa tersebut dapat diamati di semua divisi. Hal ini terutama disebabkan oleh ujian alokasi tahun itu, yang oleh banyak orang dianggap sangat curang. Ada banyak waktu di mana mereka tidak dapat mengandalkan kekuatan mereka, dan mereka harus mengandalkan keberuntungan sebagai gantinya. Itulah sebabnya banyak siswa berbakat berakhir di kelas merah, itu karena mereka sangat tidak beruntung. Siswa-siswa tersebut tidak mau tetap berada di kelas peringkat bawah, dan dengan demikian mereka belajar keras setiap hari untuk menantang siswa lain di kelas peringkat atas selama akhir pekan. Mereka berdoa agar mereka dapat keluar dari kelas yang canggung itu secepat mungkin. Sedangkan separuh kelas lainnya, mereka tidak memiliki motivasi kuat untuk maju, dan kekuatan mereka sudah ada sejak sebelum tes alokasi. Jadi mereka hanya duduk santai dan menikmati hidup mereka. Shen Yanxiao tidak tega mempedulikan orang-orang itu. Dia hanya memikirkan bagaimana meningkatkan kekuatannya dengan kesempatan itu. Ketika pelajaran berakhir di malam hari, Shen Yanxiao bertemu dengan seorang pria yang dikenalnya di koridor tepat saat dia hendak pergi. Bukankah dia anak malang dari hari itu? Wan Li menatap Shen Yanxiao berjubah merah dengan heran dan mengerutkan kening. Siapa dia? Pemuda di sebelah Wan Li belum pernah melihat Shen Yanxiao sebelumnya. Tidak seorang pun. Wan Li berpikir lebih baik dari itu. Dia belum pernah melihat orang itu di akademi sebelumnya, dan Shen Yanxiao tidak mengenakan seragam divisi pemanah hari itu di kota hitam. Jadi, dia tidak menyangka bahwa anak orang kaya yang rendah hati itu juga teman sekelasnya. Namun, Wan Li membusungkan dadanya karena sombong saat dia membandingkan jubah ungu miliknya dengan jubah merah Shen Yanxiao. Memangnya kenapa kalau kamu kaya? Bukankah kamu masih sampah yang tidak berguna?
Bahkan jika anak itu mampu membeli busur seharga 3 juta koin emas, dia juga hanya berada di kelas merah yang sampah itu.